sudah masuk di pasal tentang siwak. Yang mana penulis katakan siwak itu mustahab. Siwak itu hukumnya adalah sunnah. Di setiap keadaan. Kecuali kata beliau setelah tergelincirnya matahari saat berpuasa. Cuman dalam masalah ini memang ada silang pendapat dalam madhab Syafi'iyah. Yang benarnya pendapat Imam 3 dan itu yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam madhab Syafi'iyah. Bahwa tidak makruh juga. Walaupun dalam keadaan berpuasa. Untuk bersiwak. Karena keumuman dalil-dalil. Misalnya yang kita telah sebutkan. Nabi SAW bersabda. Laula an asyukka ala ummati. La amartuhum bis-siwak. Inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap berwudu. Ini kan umum ini, tidak disebutkan kalau puasa atau kalau tidak puasa. Makanya kita pilih pendapat mayoritas ulama dan juga termasuk Syafi'iyah. Cuma yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah itu sisi dari madhab Syafi'iyah. Kemudian beliau katakan pembahasan penutup dari pembahasan siwak. Beliau menjelaskan tempat-tempat yang disunnahkan. Yang sangat dianjurkan untuk bersiwak. Kata beliau rahimahullah. Wa huwa fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban. Dia disunahkan di setiap keadaan. Tapi di 3 tempat itu lebih disunahkan. Atau bahasa lainnya sangat disunahkan. Di mana saja itu? Kata beliau inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi. Pertama, sangat dianjurkan untuk bersiwak ketika berubah bau mulut. Apa karena sebabnya azmin lama tidak dipakai mulutnya, itu vakum mulut, misalnya dalam keadaan berpuasa, atau antum tidur kan mulut tidak dipakai. Itu sangat dianjurkan untuk bersiwak. Itu sangat dianjurkan untuk bersiwak di tempat itu. Berdalil dengan dalil umum. Bahwa Nabi SAW bersabda as-siwaku matharatun lil fam. Siwak itu membersihkan mulut. Siwak itu membersihkan apa? Mulut. Ketika ada perubahan, maka sangat dianjurkan untuk dibersihkan. Ini tempat pertama. Wa ghairihi belum bilang ketika lamanya diamnya mulut atau selainnya. Kata para ulama seperti tidak lama diamnya mulut itu untuk dipakai, tapi kita memakan sesuatu yang membuat berubah bau mulut. Misalnya yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, ketika seorang memakan makanan yang memiliki bau yang tidak disukai, seperti memakan bawang putih, bawang merah, atau yang semisalnya dari makanan-makanan yang membuat berubah bau mulut. Ini sangat dianjurkan di situ untuk bersiwak. Apalagi bawang putih, bawang merah. Kalau kita mau ke masjid, habis makan bawang putih, bawang merah, itu dilarang oleh Nabi SAW. Man akala min hadis syajarah
fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang memakan dari pohon ini, dari tumbuhan ini, dari tanaman ini, jangan sekali-sekali dia mendekati masjid kami. Karena sudah dimaklumi bersama baunya. Maka supaya dia boleh masuk, ya dia bersiwak. Dia bersihkan mulutnya. Apakah dengan kayu siwak atau dengan perbuatan bersiwak. Membersihkan mulut. Ini tempat pertama. Tempat kedua kata beliau, wa indal qiyam minan naum. Ketika antum bangun dari tidur. Ini sebenarnya masuk di poin pertama tadi. Tapi ini disebutkan secara khusus karena ada hadis secara khusus. Ia menganjurkan kita untuk membersihkan mulut kita kalau bangun tidur. Iya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha minan naum istaka. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun dari tidur, beliau bersiwak. Ditakbir dan kata kana. Kata para ulama tafsir fikih yang menjelaskan makna hadis, karena itu tufidul istimror. Karena itu memberikan makna faedah terus Nabi lakukan. Jadi Nabi kalau bangun tidur selalu beliau bersiwak. Ini sunnah. Sebagian kita kadang sebelum tidur saja rajin. Bangun tidur tidak. Padahal yang ada dalilnya adalah yang bangun tidur. Yang bangun tidur. Rasulullah SAW apabila beliau bangun dari tidur, maka beliau bersiwak. Dalam riwayat yang lain dikatakan yashusu fahu bisiwak. Beliau menggosok. Membersihkan mulutnya dengan kayu siwak. Dalam sebagian riwayat sampai dikatakan dalam penukilannya sampai bunyi di Nabi SAW. Seperti orang mau muntah. Karena dalam membersihkan atau dalam bersiwak itu bukan hanya gigi. Tapi juga lidah. Tapi juga apa? Lidah. Kadang kita hanya gigi, enggak. Lidah juga, Nabi SAW menggosok, membersihkan lidahnya. Karena menempel kotoran dari makanan itu bukan hanya di gigi. Tapi juga apa? Di lidah. Makanya belum sampai seperti mau muntah. Belum bersiwak. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Ini tempat kedua. Tempat ketiga kata beliau. Wa indal qiyam ila sholah. Dan ketika antum mau sholat. Ketika antum mau sholat. Itu sangat dianjurkan untuk bersiwak. Apakah ada bau mulut atau tidak? Memang di situ diperintahkan, dianjurkan dengan perintah irsyad. Kata Nabi SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholah. Seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali sholat. Kalau tidak memberatkan akan diwajibkan. Tapi karena mungkin akan memberatkan, karena tidak setiap kita mungkin ada siwak di setiap mau sholat, maka ini disunnahkan. Ini disunnahkan. Ini 3 tempat yang beliau sebutkan. Ini 3 tempat yang beliau sebutkan. Dan ada tempat lain lagi yang belum tidak singgung, tapi Anas sudah sampaikan hadis tadi di awal.
pertemuan. Yaitu di setiap kali wudhu. Di setiap kali wudhu. Ini bisa langsung 2 didapat ini. Di setiap kali wudhu. Karena masuk juga sebelum sholat. Dan sebelum apa? Wudhu. Ini langsung 2 di situ. Walaupun kalau wudhu antum dah batal. Kemudian antum mau pergi bersiwak. Membersihkan mulut antum. Alhamdulillah sunnah lagi. Itu sunnah lagi. Iya. Ini tempat-tempat yang belum sebutkan. Yang belum sebutkan. Yang sangat dianjurkan untuk bersiwak. Kata beliau selanjutnya. Faslun. Pasal yang baru. Sekarang belum mulai masuk di pembahasan wudhu. Wa faraidul wudhu sittatun. Dalam pembahasan wudhu ini, Masya Allah, beliau bagi pembahasan. Tidak langsung satu kaligus dibahas begitu. Tapi dipisah antara yang wajib dan sunnah. Jadi nanti kita akan mendapatkan pembahasannya. Itu tidak berurut sesuai dengan perbuatan wudhu. Tidak. Tapi belum memisahkan antara yang wajib. Setelah itu yang sunnah. Kita ikuti saja apa yang belum sampaikan. Ketika belum menyampaikan yang wajib ya kita jelaskan. Ini perkara yang diwajibkan. Setelah itu nanti kita akan menyebutkan apa yang disunnahkan sesuai dengan apa yang belum sebutkan. Kata beliau rahimahullah. Wa faraidu al-wudu sittah. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam wudu itu ada 6. Ada 6. Pertama kata beliau an-niyah. Pertama niat. Tentunya tidak diragukan ini. Karena wudhu itu ibadah. Namanya ibadah itu butuh apa? Niat. Butuh niat. Ini yang beliau katakan ini berdasarkan Nabi SAW memang telah menekankan seperti itu. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kata Nabi SAW. Innamal amalu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh tiada lain amalan itu tergantung pada niatnya. Amalan itu. Wudhu masuk amalan? Masuk. Ini hadits yang perlu sekali antum hafal. Antum ingat saja insya Allah antum akan hafal juga sendiri. Ini hadits. Karena hadits ini kata Imam Syafi'i masuk dalam 70 bab dalam pembahasan fikih. Jadi antum akan mendengarkan secara berulang. Ini di wudhu. Nanti diulang lagi di sholat. Diulang lagi di puasa. Diulang lagi di zakat. Diulang di haji. Ini pembahasan. Iya. Dalil ini. Ingat haditsnya riwayat Bukhari Muslim dari Umar ibn Khattab. Katanya Nabi SAW bersabda, innamal amalu bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis pokok dalam pembahasan niat. Dan satu-satunya. Hadis dalam pembahasan niat. Kalau antum dapat hadis terkait dengan niat. Selain ini. Dan selain dari Umar bin Khattab. Tidak sah dari Nabi. Ini sudah kaidah di ulama hadis. Karena hadis tentang niat hanya satu yang sahih. Kalau ada orang yang mengatakan ada hadis, apakah terkait dengan lafaz niat atau apapun itu, tidak ada yang sah dari Nabi SAW. Ini satu-satunya hadis. Terkait dengan masalah niat dalam hadis. Kalau dalam ayat ya banyak juga. Menyebutkan bahwa dalam beramal harus kita niat. Misalnya,
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Mengikhlaskan kepada Allah seluruh amalan. Ini niat. Ini niat. Dan beliau rahimahullah di sini tidak sebutkan dalam mazhab Syafi'iyah tidak ada penyebutan lafaz niat itu harus dilafadzkan. Karena kenapa? Karena sepakat para ulama niat itu tidak dilafadzkan. Sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selainnya. Sepakat para ulama apakah dalam mazhab Syafi'iyah atau selainnya semuanya tidak membahas lafaz niat. Kecuali katanya ada beberapa dari kalangan Syafi'iyah orang belakangannya yang mengatakan bahwa niat itu dilafadzkan. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, mereka salah paham terhadap ucapan Imam Syafi'i. Yaitu Imam Syafi'i pernah berkata bahwa tidak ada solat illa bil lafaz. Tidak ada solat kecuali dengan lafaz. Mereka pahami apa? Lafaz niat. Padahal yang dimaksudkan dengan Imam Syafi'i maksudnya lafaz takbir. Bukan lafaz niat. Karena niat ini sebelum solat, bukan setelah solat. Karena juga sepakat para ulama, sebagaimana nanti kita akan nukil di pembahasan solat. Bahwa solat tanpa takbir yang dilafadzkan tidak sah. Tidak boleh orang solat takbirnya di mana? Di hati. Tidak sah. Solatnya itu disepakati. Kalau niat disepakati dalam hati. Makanya para ulama menjelaskan seperti Ibnul Qayyim. Orang Syafi'iyah yang belakangan salah paham terhadap ucapan Imam Syafi'i. Iya. Ini tentang niat. Dia wajib dalam sholat. Bahkan itu syarat sah. Dan juga syarat sah dalam berwudu. Sebagaimana beliau sebutkan dalilnya tadi. Dan sepakat ulama tidak ada lafadznya. Niat di dalam berwudu. Cukup seorang berniat dalam hati. Dia mau berwudu untuk mengangkat hadat dan untuk melakukan sholat. Untuk mengangkat hadat dan melakukan apa? Sholat. Ini niat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ghuslil wajhi. Kewajiban wudu yang kedua, mencuci wajah. Tidak disebutkan ya, mencuci tangan, telapak tangan, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, kan itu hukumnya lain. Sini ini yang wajib. Terkait dengan mencuci wajah, dia wajib. Bahkan dia adalah rukun wudu. Ini tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Berdalil dengan Quran dan juga hadis Nabi SAW. Yang sangat banyak. Adapun dalil Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat 6. Ini kalau tentang wudu, kalau dalil Qurannya pokoknya adalah surah Al-Maidah ayat 6. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ semua yang rukun, yang wajib dalam berwudu. Disebutkan di ayat itu 4. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian mau berdiri sholat, cuci wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai ke mata kaki. Ini 4 ini. 4 yang disebutkan dalam ayat ini adalah rukun wudu. Kemudian belum tambah sebelum itu niat
dan nanti beliau tambah lagi setelahnya, kan semuanya jadi 6. Tambah lagi setelahnya, pernyataan beliau nanti harus tertib, berurut sesuai dengan yang Allah sebutkan. Wajah, tangan, kepala, kaki. Kapan dibalik? Tidak sah. Itu kesimpulan pokok. Cuman dari 6 ini yang paling terakhir itu diperselisihkan tentang hukumnya. Yaitu tentang tartibnya. Walaupun pendapat mayoritas itu yang benarnya. Dia adalah rukun atau wajib wudhu. Ini wajah. Cuman di sini Masya Allah. Yang Anda ingin sampaikan yang tidak disebutkan oleh penulis. Karena ini matan fikih praktis. Batasan wajah. Dalam madhab Syafi'iyah, di dalam kitab-kitab mereka yang luas, itu mereka terangkan batasan wajah. Batasan wajah. Seperti di sini. Disebutkan oleh Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i yang menjelaskan ini matan di dalam kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar, syarah matan Abi Suja yang Anda pegang. Beliau terangkan batasan wajah. Kata beliau rahimahullah, wa hadduhu, dan batasan wajah yang dinamakan wajah yang wajib dicuci itu min mubtada'i tastih al-jabhah ila muntahad daqn tulan wa minal udhun ilal udhuni ardon. Masya Allah. Panjangnya kata beliau, mulai dari ujung jidat, yaitu paling atasnya ini, yang bertemu dengan ujung rambut, sampai ujung dagu. Ini panjangnya nih. Ujung jidat sampai ujung dagu. Wa minal udhun ilal udhun. Dari telinga sampai ke telinga. Maksudnya sini, ini mulai di telinga nih yang kulit, tulang lembeknya ini di depan lubang telinga. Mulai dari situ, itu lebarnya. Itu lebarnya. Di dalam pembahasan ulama Syafi'iyah juga yang lain, lebih teliti lagi. Mereka katakan dari tempat tumbuhnya rambut orang yang biasa. Tempat tumbuh rambutnya orang biasa. Itu panjangnya sampai kedua tulang pipi dan dagu. Itu panjangnya. Jadi tempat tumbuhnya rambut orang biasa. Yaitu keluar yang tidak biasa, yang tidak punya rambut di atas sininya. Atau yang luar biasa rambutnya sampai ke jidat. Tempat tumbuhnya rambut orang biasa. Mulai dari situ sampai ke kedua tulang pipi ini dan dagu. Ini lebih rinci. Lebarnya sama dengan tadi. Dari tulang ini, telinga di depan lubang telinga sampai ke sebelahnya. Ini lebarnya. Inilah yang wajib dicuci. Kapan ini tidak kena sedikit saja batal. Karena pernah Nabi SAW melihat orang yang tidak kena sedikit dari kakinya, beliau suruh pergi wudhu ulang. Ini yang kedua. Kemudian berikutnya kata beliau wa ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Dan mencuci kedua tangan bersama kedua siku. Perhatikan takbir dalam mazhab Syafi'iyah. Pertama, pembahasan mencuci kedua tangan. Kalau ini tidak ada perselisihan di antara para ulama mazhab Syafi'iyah ataupun selainnya. Mencuci kedua tangan itu adalah rukun wudhu. Berdalil dengan ayat yang Anda sebut tadi. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Ada perintah cuci tangan sampai ke siku. Cuman siku ini masuk atau tidak? Kalau tangan sampai ke siku iya. Tapi ini tulang siku. Masuk atau tidak? Kata beliau ma'al mirfaqain.
bersama kedua siku. Itu masuk. Sebagian ulama rahimahumullah berpendapat siku tidak masuk. Karena ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa aidiakum ilal marofik, aidiakum sampai ke siku, kata mereka ila bima'nal goyah. Ila itu bermakna puncak. Artinya puncak itu, puncak dari sesuatu itu tidak masuk kepada sebelumnya. Itu alasan mereka. Ini pendapat. Iya. Dari sebagian ulama. Sebagian yang lain lagi. Dan ini merupakan mazhab Syafi'iyah. Siku masuk. Siku masuk. Apa dalilnya? Sama ayat itu, ayat wudhu. Cuman mereka bilang ila bimakna ma'a. Ila bermakna bersama. Bukan bermakna goyah. Puncaknya. Tapi bermakna apa? Bersama. Dan ini pendapat yang kuatnya. Dalam mazhab Syafi'iyah. Kenapa? Karena ila banyak sekali di dalam Al-Quran bermakna ma'ah. Bermakna bersama. Banyak sekali. Iya, seperti misalnya perkataan Nabi Isa alaihissalatu wassalam kepada kaumnya. Beliau bilang kepada kaumnya, man ansori ilallah. Hati-hati terjemahannya ini. Antum tidak katakan terjemahannya, siapa yang menolong saya ke Allah. Bukan begitu maknanya. Siapa yang menolong saya ma'allah. Bersama Allah. Antum paham maknanya? Jadi ilah bermakna apa? Bersama. Demikian pula ayat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang munafikin. Mereka idza khalau ila syayatinihim. Dan kalau mereka sudah ila seton-seton mereka. Apa makna ila? Ma'a. Dan jika mereka bersama setan-setan mereka. Itu maknanya. Banyak di Quran bermakna ma'a. Maka di ayat ini juga bermakna apa? Ma'a. Dan anggaplah bisa bermakna goyah. Karena itu juga maknanya ilah. Ketika bisa mengandung makna itu. Yaitu ayat ini kita berselisih tentang maknanya. Maknanya ilah atau ma'a? Goyah atau ma'a? Maka tinggal kita kembali ke hadits. Bagaimana para sahabat ketika mencuci tangannya. Karena apa yang dilakukan oleh sahabat ini, itu adalah praktek dari ayat. Maka dinukil dari perkataan dan perbuatan Abu Hurairah. Beliau kalau mencuci tangannya, itu siku masuk. Dan juga ada lafaz yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, yang dia katakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudirul ma'alal marofik. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menuangkan air, memutarkan air di sikunya. Ini menunjukkan apa ini? Siku Nabi suci. Dan memang siku diperselisihkan. Kalau antum mau keluar dari perselisihan, ya lakukan saja. Apalagi ini adalah sisi yang paling kuat. Siku masuk. Ini sisi pendapat yang paling kuatnya. Bahkan ini disandarkan kepada pendapat mayoritas ulama. Kepada pendapat mayoritas ulama rahimahumullah. Ini terkait dengan tangan sampai ke siku. Ada satu pembahasan juga perlu untuk tahu di sini walaupun penulis tidak sebutkan, cuman perlu disebutkan.
Bahkan dalam mazhab Syafi'iyah juga disebutkan. Cuman ini kan matan fikih ringkas. Yaitu permasalahan terkait dengan mencuci tangan ini. Bagaimana kalau orang yang terpotong tangannya? Apakah dia wajib mencuci tangannya? Maka dijelaskan oleh mereka tergantung tangannya itu terpotongnya di mana. Kalau yang terpotong ini pergelangan tangannya ke sini, artinya hilang telapak tangannya, tetap wajib dia cuci tangannya sampai ke siku. Kalau yang terpotong sampai ke sikunya dan siku masih ada, ya bagi orang yang berpendapat siku masuk, harus dia cuci sikunya. Adapun terpotong sudah tidak ada lagi sikunya, maka tidak ada kewajiban untuk mencuci tangan karena sudah tidak ada. Karena sudah tidak ada. Semua ini disepakati. Semua ini disepakati di dalam pembahasan ini. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya wa masur ras. Termasuk dalam yang wajib adalah mengusap kepala. Mengusap kepala. Ini di buku dasar tidak disebutkan mengusap kepala ini seluruhnya atau sebagiannya. Pertama sekali perlu antum ketahui bahwa sepakat sebenarnya dalam ulama madhab bahwa mengusap kepala itu disyariatkan seluruhnya. Disyariatkan apa? Seluruhnya. Namun mereka berselisih kadar cukupnya. Saya ulangi supaya tidak ada yang salah paham. Karena dalam fikih Syafi'iyah, syarat rukun wudu usap kepala. Cuman mereka mengatakan sunnah seluruhnya. Seluruhnya itu sunnah. Artinya sepakat sebenarnya disyariatkan. Cuman kadar wajibnya itu berapa? Dalam madhab Syafi'iyah itu sunnah seluruhnya. Sah walaupun diusap sebagiannya. Seperti antum lihat di awam misalnya, dia cuma usap bagian depannya. Itu dalam mazhab Syafi'iyah sah. Mereka punya dalil. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Kata Al-Mughirah, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa masaha binasiyatihi wa alal imamah. Masya Allah. Bahwa Nabi SAW pernah berwudu. Maka belum mengusap ubun-ubunnya dan melanjutkan di atas imamah. Jadi belum pakai imamah. Belum pakai imamah dan belum angkat. Sampai ke ubun-ubun, tidak buka imamahnya. Maka belum mengusap bagian depan kepalanya, nasya ubun-ubunnya bagian depan ini. Kemudian belum lanjutkan di mana? Di imamah. Hadis ini riwayat Muslim. Yang mereka pakai berdalil untuk satu masalah. Kata mereka, kalau wajib seluruhnya, pasti Nabi buka imamahnya dan usap kepala. Ini Nabi hanya usap sebagian, baru lanjut di mana? Imamah. Itu sisi pendalilan mereka. Sementara ulama yang lain, dan ini adalah mayoritas, mereka katakan wajib seluruhnya. Tidak cukup sebagian. Tidak sah sebagian. Jadi mereka mengatakan wajib. Dalam Syafi'iyah sunnah. Seluruhnya. Yang wajib sebagian saja. Ulama lain mengatakan enggak. Wajib seluruhnya. Apa dalilnya? Hadits Bukhari Muslim. Dari sahabat Abdullah ibn Zaid. Ketika belum mencontohkan wudhu Nabi SAW. Katanya, Fabada abi muqaddami ra'sih. Nabi memulai dengan bagian depan kepalanya. Summa dhahaba bihima ila qopa. Kemudian belum menjalan kedua tangannya sampai ke bagian belakang kepalanya. Summa raddahuma ilal makanil ladzi bada amin. Kemudian belum kembalikan ke tempat yang tadi belum mulai dengannya.
Jadi mulai dari depan, dijalan ke belakang, kemudian kembali ke depan. Ini menunjukkan apa ini? Sebagian atau seluruh? Seluruh. Sekarang mana yang kuat dari dua pendapat ini? Di ayat cuma dibilang, wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian. Di hadits ada dua praktek. Satu Nabi mulai dari depan saja, kemudian lanjut di imamah. Yang kedua Nabi mulai dari depan, kemudian kembali lagi ke depan, setelah ke belakang. Mana yang kuat? Ini hadits sebenarnya tidak bertentangan. Yaitu ini dua keadaan yang berbeda. Dan itu pendapat yang benarnya. Yaitu kalau antum lagi pakai imamah, boleh hanya bagian depan saja. Baru usap di atas imamah. Kan boleh usap di atas imamah. Kalau antum lagi tidak pakai imamah, maka harus seluruh kepala. Seperti hadis Abdullah bin Zaid. Dan itu yang benarnya tidak diragukan. Yang masalahnya sekarang di awam, tidak pakai imamah, tapi usap di mana? Depan saja. Ini masalah, tidak sesuai dengan praktek yang dijelaskan dalam madhab apa? Syafi'iyah. Jadi dalam madhab Syafi'iyah, mereka jelaskan ini di depan, berdalil dengan hadits kalau lagi pakai imamah. Kalau lagi tidak pakai imamah, nanti akan diterangkan bahwa seluruhnya diusap. Seluruhnya diusap. Ini pendapat yang kedua tentunya yang benar. Bahwa dalam mengusap kepala itu adalah seluruhnya kecuali lagi pakai imamah. Bahkan ketika pakai imamah, boleh tidak diusap ubun-ubun sama sekali. Langsung saja usap imamah. Sebagaimana lagi pakai sepatu atau kaos kaki, kan boleh langsung mengusap kaos kaki atau sepatu. Tanpa mencuci kaki. Sebagaimana nanti akan datang pembahasannya. Ini insya Allah pembahasan yang kuat di dalam mengusap kepala. Kita cukupkan. Karena tidak cukup sisa kaki sama tartib sisa 2. Cuman kita masuk di tanya jawab. Karena pembahasan kaki juga ada beberapa yang perlu kita ketahui. Saya perkirakan tidak cukup waktu kalau kita masuk di pembahasan itu. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan silakan boleh langsung angkat tangan dan bertanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada 2 pertanyaan Ustaz. Silakan Pak. Pertanyaan pertama dari pribadi saya. Pertanyaan kedua pertanyaan titipan. Silakan Pak. Yang pertama mengenai masalah rukun wudhu tadi, membasuh wajah. Ukurannya itu dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Bagaimana, pertanyaannya, bagaimana perlakuan ketika seseorang mempunyai jenggot yang lebat? Baik. Takutnya tidak terkena. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, pertanyaan titipan. Tahun 2012 ada program salah satu bank syariah tentang talangan haji. Kita membayar 25 juta, kita mengangsur untuk mendapatkan porsi 2.300.000 per bulan untuk mendapatkan porsi. Nah, itu kan harusnya untuk dapat porsi itu 25 juta. 2.300.000 kali 12 kurang lebih 27.600.000. Ada selisih kurang lebih 2.600.000. Apakah selisih ini termasuk riba? Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan Bapak yang pertama, itu Pak akan datang nanti mungkin mudah-mudahan pekan depan itu sudah bisa masuk. Itu pembahasan diikutkan ke dalam takhlil al-lihyah al-qassah. Menyelai-nyelai jenggot yang lebat. Akan datang nanti itu Pak. Jadi bagi orang yang punya jenggot, ya dia cuci saja wajah yang kelihatan. Adapun jenggotnya sunnah untuk ini dengan air nanti. Yang kita akan jelaskan nanti insya Allah.
Jadi sebenarnya tadi kan hanya pembahasan yang wajib. Nanti akan kita pasangkan itu dengan pembahasan yang sunnah. Artinya apakah perlu kita mencuci yang kulit di bawah jenggot ini? Nah, kalau tipis wajib dicuci. Kalau tebal tidak wajib, cukup di sele-sele nanti. Akan datang pembahasannya Pak, hukumnya. Kemudian untuk pertanyaan Bapak yang kedua tadi. Iya. Kita masukkan uang untuk tabungan haji tadi. Kelebihannya itu apakah riba? Yang kasih siapa? Kan kita yang kasih uang. Dia yang ambil Pak. Riba itu Pak, hasil yang kita simpan, kemudian dia kasih ke kita. Iya kan? Ini kan kita bayar lebih. Tinggal kita tanyakan ke banknya, kenapa saya lebih? Kan cuma 26. Kenapa lebih sekian? Kita tanyakan ke banknya. Iya kan Pak? Supaya untuk kejelasannya. Karena harus ditahu. Kenapa dia kasih lebih bayarnya? Apakah itu hangus? Atau bagaimana? Di bank yang tahu. Di bank yang tahu itu. Iya. Ketika sudah ada nanti ketentuan di bank, baru ada muncul hukumnya. Baru ada muncul hukumnya. Wallahualam. Ini ada pertanyaan, apakah ada pengobatan dengan menggunakan bawang? Karena saya pernah melihat seorang menggosokkan bawang ke kepalanya di saat dia sakit. Ya nggak tahu Pak, saya bukan dokter. Itu masalah. Iya. Ada dalil yang sahih tentang surban dan apa perbedaan antara surban dan imamah? Ya, surban dan imamah sama. Surban itu surbannya. Imamah juga imamah sama dengan surban. Walaupun mereka sebutkan imamah itu adalah sesuatu yang dipakai di kepala dengan cara dililit dan memiliki ekor. Memiliki ekor. Dan dia adalah, imamah ini adalah juga surban. Antum bisa lihatlah di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya. Apa yang dimaksud dengan surban? Di sini dikatakan, iya. Surban itu bentuk tidak baku. Kalau imamah, iya. Imamah juga tidak dikatakan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, imamah. Yang didefinisikan dalam bab fikih, imamah itu sesuatu yang dililit di kepala dan ada ekornya. Ada ekornya. Dan masuk juga di dalamnya surban kalau dililit seperti itu. Kalau dililit seperti itu. Mengenai dalilnya sangat banyak. Nabi pakai imamah. Nabi SAW pakai imamah. Di antaranya hadis yang kami sebutkan tadi. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW mengusap di atas imamahnya. Berarti Nabi pakai imamah. Nabi pakai imamah. Kita adzan dulu. Alhamdulillah.
Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana hukumnya menabung emas? Lalu apabila harga emas naik dan emasnya dijual, apakah termasuk riba? Tergantung. Kalau dalam artian menabung artinya kita pergi beli emasnya saat murah. Beli emasnya. Kita sudah ambil emasnya, kita simpan di rumah kita. Baru nanti naik kita jual. Boleh. Adapun yang diinginkan menabung, kita cuma kasih masuk uang, emasnya tidak ada kita lihat. Tidak pernah kita ambil. Cuma kita nanti jual nilainya saat naik. Haram, tidak boleh. Karena itu riba, karena kita tidak pernah lihat. Dan kita tidak pernah ambil emasnya. Iya, seperti yang dipraktekkan di beberapa, iya. Orang atau perusahaan yang melakukan hal tersebut. Diharamkan, tabung emas, nanti dijual saat naik. Iya, dia cuma tabung uang, tidak pernah ambil emasnya. Tidak pernah ambil emasnya. Itu riba, itu riba. Adapun kita pergi beli saja emasnya mumpung murah, nanti saat naik kita pergi jual lagi, boleh, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, apa hukumnya cicil motor? Cicil di mana? Ini pertanyaan terlalu luas. Iya, kalau kita cicil di teman kita suruh, saya mau beli motor itu, tapi saya tidak mampu cash. Bisa kita belikan saya, baru tidak apa-apa dijual ke saya dengan harga yang dinaikkan dengan harga cicil. Kalau seperti itu modelnya, boleh. Boleh, tidak apa-apa. Karena boleh jual beli kredit. Kalau cicilnya di pembiayaan yang ada akad dan unsur ribanya, haram. Haram tidak dibolehkan. Haram tidak dibolehkan. Itu wallahualam. Silakan. Saya ada 2 pertanyaan Ustaz. Semua titipan dari YouTube. Baik. Yang pertama, Bismillah, bagaimana dengan wanita yang memakai jilbab? Apakah harus membuka jilbabnya atau cukup mengusap bagian atas dahi saja? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengusap kepala bagi wanita? Apakah sama seperti cara laki-laki yang diusap kembali ke depan? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau perempuan yang sedang pakai jilbab? Nah, perempuan yang sedang pakai jilbab, boleh dia mengusap di atas jilbabnya. Seperti laki-laki yang sedang pakai imamah, boleh dia mengusap di atas imamahnya. Caranya nanti kita akan jelaskan cara mengusap di atas imamah sebenarnya. Cuman kita dahulukan tadi, cara itu cara pertama tadi. Boleh mengusap ubun-ubun kemudian lanjut di atas imamah.
boleh hanya imamah saja. Demikian pula perempuan. Boleh mengusap ubun-ubun bagian depan, kemudian lanjut di jilbab. Atau boleh langsung mengusap di atas jilbab. Itu dilakukan oleh istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau usap di atas jilbabnya. Dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya, maka itu adalah hujah. Itu adalah hujah. Adapun perempuan yang panjang rambutnya ya, tadi gimana dia perempuan? Apakah mengusap kepala seperti laki-laki? Iya. Sama hukumnya karena syariat itu umum. Dan yang diusap itu adalah kepala, bukan rambut. Artinya kadang sebagian perempuan kan merasa ini rambutnya panjang. Yang diusap kepala, bukan rambut. Kalau rambutnya panjang, tidak dia ikuti tangannya ke rambut. Tidak, kepala saja, ke belakang, kemudian ke depan. Rambutnya panjang, tidak harus dia ikuti semuanya. Tidak harus dia ikuti semuanya. Seperti itu Pak, sama dengan laki-laki. Apa hukum melilit sorban di kepala? Karena sebagian orang saya lihat senang melakukan hal tersebut. Mubah. Pakai sorban itu adalah bukan sunnah, tapi perkara yang adat. Nabi biasa memakainya. Kalau kita lakukan karena Nabi memakainya, kita bernilai pahala. Karena mencontoh Nabi SAW dalam hal yang mubah. Kemudian berikutnya, ada keluarga kami merayakan maulid Nabi. Mereka membawakan makanan dari acara tersebut ke rumah kami. Berupa songkolo, telur, ayam, dan berbagai macam kue. Bagaimana sikap kami terhadap makanan tersebut? Apakah boleh dimakan atau dibuang saja? Sikapnya dibuang saja. Sikapnya dibuang saja. Karena makanan dari acara bid'ah haram dimakan. Makanan dari acara bid'ah adalah haram dimakan. Jadi sikapnya adalah dibuang. Baik, berikutnya bagaimana mengusap kepala bagi wanita yang memiliki rambut panjang? Apakah diusap sampai ujung kemudian kembali ke depan atau hanya sampai ujung saja? Yang diusap tadi kami udah katakan, yang diusap kepala bukan rambut. Karena disebutkan dalam ayat wamsahu biruusikum. Usaplah kepala kalian. Usaplah kepala kalian, bukan usaplah rambut. Bukan usaplah rambut. Jadi tidak perlu mengikuti rambut yang panjang. Kepala saja. Iya, itu wallahualam. Kemudian berikutnya, ini semakna juga. Ana mau bertanya bagaimana cara mengusap kepala ketika berwudu untuk wanita yang berambut panjang. Sama semakna berarti. Dalam keadaan diikat. Dan apakah harus dikembalikan ke depan? Cuman ini posisinya dalam keadaan diikat. Iya. Sama, ini masalahnya masalahnya karena dia mengira harus mengusap rambut, kepala. Makanya dalam mandi junub, perempuan itu tidak perlu dia membuka ikatan rambutnya. Tidak perlu dia membuka kepangan rambutnya. Cukup dia siram kepalanya, tidak ada masalah. Itu sudah suci kata Nabi SAW. Dalam hadits Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi ketika rambutnya diikat, sudah usap saja kepalanya, ya kan? Ke belakang dan kembali ke depan. Itu wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika sedang mandi wajib, kemudian di saat mandi menyentuh kemaluan, apakah wudunya harus diulang lagi? Tidak. Karena menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, tapi sunnah berwudu kalau kita menyentuh kemaluan. Jadi kalau menyentuh saat mandi wajib, tidak wajib wudu lagi setelahnya. Tapi kalau mau berwudu sunnah. Kalau mau berwudu hukumnya adalah sunnah. Ustaz, apa hukumnya bekerja sebagai konsultan pajak? Ini tidak bisa ditanya di tempat umum. Karena ada kaitannya dengan pemerintah. Iya, ada kaitannya dengan pemerintah. Kalau masalah pajak atau masalah lain dari masalah dengan pemerintah, kita jangan terbiasa tanya di majelis. Kalau antum memang mau konsultasi tentang masalah tersebut, pribadi sama Ustadz. Karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak
mencela pemerintah di mimbar, di meja-meja taklim. Kalau memang salah, pergi nasihati dengan mengambil tangannya. Kalau memang salah. Karena masalahnya kita wajib taat dan dengar kepada mereka walaupun dia ambil harta kita. Dia pukul punggung kita. Mungkin sebagian orang ini kan pajak pemerintah pungut. Enggak, itu urusan mereka. Bukan urusan kita di mimbar. Bukan urusan ustadz. Iya. Ini untuk ikhwan begitu. Antum mau kasih naik di mana saja yang penting ahli sunnah. Insya Allah enggak akan dijawab. Di mimbar. Karena itu bukan ciri ahli sunnah. Kecuali antum bertanya kepada orang pergerakan, selesai. Karena dia biar pembahasan WC-nya, buntu WC-nya pemerintah dia salahkan. Itu orang pergerakan, orang Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan semua yang mirip dengan mereka. Semua yang mirip dengan mereka. Iya, itu wallahualam. Apakah Imam Madhab bertemu dengan Imam Hadith? Kalau tidak bertemu, kenapa Imam Syafi'i menggunakan hadis Imam Muslim? Siapa bilang Imam Syafi'i menggunakan hadis Imam Muslim? Imam Syafi'i menggunakan hadis Nabi. Iya, Imam Syafi'i menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman kebetulan hadis itu datang Imam Muslim, setelahnya dia kumpulkan. Kita bilang ini hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Iya, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim itu kan datang setelahnya. Iya, Imam Syafi'i rahimahullah belum muridnya Imam Malik. Muridnya Imam Malik. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah itu adalah murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cuma tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah di Kufah. Cuman belum bertemu dengan murid terdekatnya, Imam Abu Hanifah. Jadi belum mengambil dan berguru di muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i ini adalah imam yang paling komplit dalam masalah fikih. Iya, karena dia punya hubungan semua dengan Imam 4. Imam Malik gurunya, Imam Ahmad muridnya. Imam Abu Hanifah diambil fikihnya dalam masalah qiyas dan semisalnya adalah dari muridnya Imam Abu Hanifah. Belum ketemu di Kufah. Belum ketemu di Kufah. Iya. Jadi kalau antum Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Bukhari kan muridnya Imam Ahmad. Di bawahnya Imam Syafi'i. Jauh. Muridnya Imam Ahmad. Imam Muslim, muridnya dari Imam Al-Bukhari. Sebagaimana Imam Tirmidzi dan lainnya murid Imam Al-Bukhari. Kan begitu. Artinya bukan ini Imam Madhab berdalil dengan hadis riwayat Imam Muslim. Dia berdalil dengan hadis Nabi. Cuman yang mengumpulkan buku hadis ini adalah imam-imam hadis. Adalah imam-imam hadis. Sebelumnya hadis terpencar di dada-dada para ulama. Data Imam Bukhari kumpulkan khusus yang sahih. Data Imam Muslim mengumpulkan khusus yang sahih. Data Imam Ahmad mengumpulkan hadis tapi tidak khusus yang sahih. Semua hadis yang dinukil dari Nabi belum kumpulkan. Imam Tirmidzi sama juga. Imam Abu Daud sama juga. Imam Ibnu Majah sama juga. An-Nasai sama juga. Tidak dia persyaratkan yang sahih. Yang mempersyaratkan yang sahih itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan syarat Imam Bukhari lebih ketat daripada syarat Imam Muslim. Karena Imam Bukhari punya syarat. Guru dan murid yang belum bawakan di dalam sahihnya itu harus bertemu. Bukan hanya dinukil semasa. Tapi harus nyata memang pernah ketemu. Kalau Imam Muslim syaratnya lebih rendah sedikit, yaitu yang penting semasa. Yang penting apa? Semasa, hidup semasa. Antara guru dan murid. Antara guru dan murid. Tapi dua-duanya mempersyaratkan harus sahih. Kalau imam lain tidak mempersyaratkan, makanya tidak ditaklik Bukhari Muslim. Tidak dikritik terkait dengan
sahih, hasan. Kalau imam lain diperiksa sanadnya. Karena mereka tidak mempersyaratkan. Karena mereka tidak mempersyaratkan. Itu karena mereka mengumpulkan hadis. Ya, kita menukil dari mereka. Bukan dinukil dari Imam Syafi'i. Terus ada pertanyaan lanjutannya. Kenapa kita tidak pakai hadis Imam Madhab? Ya karena mereka kan tidak mengumpulkan hadis. Mereka menjelaskan fikih dari hadis. Dipahami ini? Walaupun ada juga seperti Imam Malik kan punya Muwatta Imam Malik. Ada buku hadisnya. Imam Ahmad kan mereka belum punya Musnad Imam Ahmad. Tapi kenapa langsung kita tidak pakai? Langsung tidak pakai? Enggak, salah kalau dibilang tidak dipakai. Kita pakai. Cuman dalam menukil hadis itu, kalau ada dalam Bukhari Muslim, para ulama mencukupkan dengan itu. Karena kepercayaan orang akan sahihnya. Selain Bukhari Muslim kan butuh dikatakan sahih, tidak sahih, butuh seperti itu. Makanya penukilannya itu kita mulai dari Bukhari Muslim. Baru nanti imam-imam yang lain. Itu wallah alam. Apakah wajib condong kepada satu madhab saja? Contoh Imam Syafi'i membolehkan kunut. Apakah kita ikut pendapatnya? Apakah wajib condong? Kata wajib ini itu tidak dikatakan kecuali kepada hadis Nabi. Wajib kita ikut Nabi SAW. Karena Nabi SAW belum tidak pernah berucap kecuali dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berucap dengan hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diucapkan. Kalau kita bertanya apakah wajib ikut Nabi? Tidak ada jalan lain. Wajib. Adapun imam madhab tidak wajib diikuti. Kita mengikuti dalil yang dia bawakan. Kalau dalilnya kuat, sahih, wajib kita pegang dengan gigi geraham kita. Kalau dalilnya dhaif, kita tinggalkan. Karena ini manusia. Bisa salah, bisa benar. Dipahami ini kan? Nabi juga manusia, tapi belum dijaga dari kesalahan. Karena yang belum ucapkan adalah apa? Wahyu. Yang kita bilang wajib begitu itu Nabi, bukan imam madhab. Bukan imam madhab. Iya, itu harus diperbaiki. Karena orang itu, saudara, orang itu ditimbang dengan yang benar. Bukan yang benar ditimbang dengan orang. Jangan antum balik. Itu dikatakan oleh Imam Syafi'i. Saya mengucapkan sesuatu. Jangan pernah antum timbang, oh ini karena Ustaz Ubaid bilang pasti benar. Salah besar. Tapi ucapan saya ini benar atau tidak, antum timbang dengan dalil yang saya sampaikan. Jangan pernah dibalik. Itu kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan ucapan itu di kitab Al-Qawaidul Mutlaq. Orang ditimbang dengan yang benar. Bukan yang benar ditimbang dengan orang. Karena kadang orang itu ada hawa nafsu yang tersembunyi di orang. Tapi di yang benar otomatis tidak ada. Karena tidak diucapkan dengan hawa nafsu. Itu diucapkan dengan apa? Wahyu. Jadi antum jangan pernah bilang, oh masa salah. Bisa, manusia. Tidak ada orang yang punya ilmu sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, wa fawqa kulli ilmin alim. Setiap orang ada orang yang berilmu, maka di atasnya ada yang lebih berilmu lagi. Yang punya ilmu mutlak yang sempurna itu Allah Subhanahu wa taala semata. Iya, itu wallahu alam. Apakah menggunakan hand sanitizer membatalkan wudhu? Tidak. Tidak membatalkan wudhu. Apakah menggunakan parfum yang terkandung alkohol saat sholat dapat membuat sholat menjadi batal atau makruh atau tidak mengapa? Tidak mengapa, tidak batal. Karena pendapat yang kuat, alkohol itu tidak najis. Dia haram diminum. Minuman yang memabukkan haram diminum, tapi tidak najis. Itu pendapat mayoritas. Karena saat turun pengharuman khamr, para sahabat tuang di jalan-jalan, di pasar-pasar. Ya, kalau najis, tidak mungkin dituang seperti itu. Jadi dia bukan najis, dia tidak najis. Tapi haram diminum. Apalagi alkohol yang ditaruh di parfum, itu bukan alkohol yang diminum. Itu dibedakan jenisnya. Wallahualam.
Kemudian berikutnya apabila telat sholat subuh dan melaksanakan di jam 7 pagi. Apakah bacaannya dijaharkan atau disirkan? Disirkan. Kan ini sudah sholat siang. Sholat siang hari itu disirkan semuanya, tidak dijaharkan. Yang dijaharkan adalah sholat malam. Sholat yang dilakukan di malam hari. Bagaimana hukumnya setelah wudhu tidak sengaja menyentuh kemaluan? Ini sama. Apakah wudhunya batal atau tidak? Tidak. Tapi sunnah berwudhu setelahnya. Karena menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Tapi sunnah berwudhu bagi siapa yang menyentuhnya. Apakah benar Imam Syafi'i membolehkan maulid? Dan bagaimana tanggapan Ustadz dengan ucapan seorang bahwa maulid bid'ah amaliyah yang tidak mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah? Dua pertanyaan. Apakah benar Imam Syafi'i membolehkan maulid? Dipastikan tidak benar. Karena sepakat Imam 4, maulid itu bid'ah. Jadi kalau ada orang bilang Imam Syafi'i membolehkan maulid, penukilan yang jauh. Karena ditambah lagi, maulid itu kapan munculnya? Ya kan? Jauh dari masa generasi terbaik. Jauh. Yang pertama sekali melakukannya Rafidhah. Apakah Imam Syafi'i membolehkan? Kan tidak mungkin. Ini kita harus bercerita. Kita kalau ngomong, tidak bisa sembarang. Karena malu nanti kalau didustakan oleh kenyataan. Sejarah akan mendustakannya. Ini kan yang melakukan maulid ini Syiah Rafidhah. Kemudian sempat redup, mati dan dibesarkan oleh orang-orang sufi. Imam Syafi'i orang sufi. Kan begitu. Kan aneh kalau ada orang bilang begitu. Bisa didustakan oleh kenyataan. Iya. Bisa didustakan oleh kenyataan. Kemudian yang kedua. Bagaimana tanggapan Ustadz dengan ucapan seorang bahwa maulid adalah bid'ah amaliyah dan tidak mengeluarkan seorang dari ahli sunnah? Pembagian yang salah. Pembagian yang salah. Iya. Bid'ah itu memang ada bid'ah amaliyah, ada bid'ah i'tiqadiyah. Ada bid'ah terkait dengan amalan saja, ada bid'ah terkait dengan keyakinan. Dan perlu untuk mengetahui bahwa semua bid'ah mengeluarkan dari ahli sunnah. Karena Nabi SAW katakan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu pasti sesat. Dan setiap orang melakukan bid'ah berarti dia tidak berada di atas jalan Nabi SAW dan para sahabat. Ketika Nabi menyatakan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Apa kata Nabi? Kullu hafinar illa wahid. Semuanya di neraka kecuali satu. Dikatakan kilaman hum ya Rasulullah. Dikatakan siapa mereka itu ya Rasulullah. Kata Nabi man kana alama ana alaihi alamit lima ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang yang berada di atas seperti yang saya pegang dan para sahabatku. Sekarang ada orang, ini ciri ahlu sunnah. Ini ciri firqatun najiyah. Ini ciri at-taifatul mansurah. Ini ciri salafi. Yang berada di atas apa yang Nabi pegang dan para sahabat. Artinya, yang berada di atas apa yang Nabi tidak lakukan, itu bukan salafi. Bukan ahli sunnah dipastikan seperti itu. Ulama membagi dua bid'ah tadi itu, untuk bid'ah mengkafirkan atau tidak. Bukan mengeluarkan dari ahli sunnah atau tidak. Semua ahli bid'ah keluar dari sunnah, otomatis begitu. Cuman apakah dia keluar dari Islam? Itu baru. Apakah keluar dari Islam? Itu baru. Kalau bid'ahnya i'tiqadiyah terkait dengan keyakinan, keluar dari Islam. Kalau bid'ahnya amaliyah, tidak keluar dari Islam. Di situ. Bukan keluar dari ahli sunnah atau tidak. Kalau ahli sunnah nyata. Ini pembagian yang salah. Saya pernah tanya juga hal itu di Ustadz Dul, itu pembagian yang salah. Itu adalah pembagian yang salah. Itu muncul dari pemahaman dan keyakinan yang salah sehingga seperti itu. Itu yang seperti itu tidak muncul kecuali dari beberapa golongan seperti orang-orang murji'ah. Karena memang orang-orang murji'ah hanya berkeyakinan iman itu hanya membenarkan dalam hati, amalan tidak masuk. Sehingga muncul pembagian yang begitu. Biasanya kita dengar dari mereka.
Ya nggak tahu siapa yang bilang ini, apakah dari itu atau tidak. Iya. Bagaimana cara mendeteksi kalau kita mempunyai penyakit hati? Nggak tahu, Pak. Saya bukan ahli hati. Ini ada pertanyaan. Mungkin ini terakhir ya. Sudah tidak ada kan? Tidak ada ikhwah yang bertanya langsung? Baik. Banyaknya masalah, Pak. Alhamdulillah. Pertanyaan ini diambil dari YouTube, Ustaz. Oh baik, silakan Pak. Bismillah. Bagaimana detail mencuci tangan? Apakah di sela-sela jari atau cukup diusap saja? Baik, untuk itu akan datang. Untuk itu akan datang karena masuk di pembahasan sunnah. Anak tadi sudah berikan pendahuluan sama antum bahwa dalam buku ini Mazhab Syafi'i dia bagi dua. Jadi belum sebutkan dulu yang wajib, setelah itu yang sunnah. Nah, itu dan nanti Pak, sabar sedikit. Insya Allah akan disebutkan. Karena tidak enak kalau sekarang disebutkan dulu, baru nanti lagi disampaikan. Insya Allah. Atau darurat Pak. Tidak ya? Alhamdulillah. Masih ada yang bertanya langsung? Silakan, karena kalau sudah selesai ini kita tutup. Baik, kita baca coba ini. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita yang berbeda pemahaman terhadap Islam. Iya. Sikapnya bersabar. Di dalam surah Luqman, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wajibnya kita taat kepada orang tua. Karena mereka adalah yang menjadi sebab kita ada di dunia ini. Ada ayat yang Allah katakan, wa in jahadaka. Kalau dia memaksa kamu. Memaksa ini ya. Bukan hanya sekedar ini, tapi memaksa. Ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau dia memaksa kamu untuk berbuat syirik ini langsung dosa memang yang lebih parah. Supaya antum bisa kiaskan ke bawah. Dari ringan kemudian yang ringan. Kalau dia memaksa kamu untuk berbuat syirik, apa yang harus antum lakukan? Kata Allah, fala tuti'huma. Jangan taat di keduanya. Tapi antum harus pahami, tidak dibilang durhakalah. Bukan. Cuma dibilang jangan taati. Jangan lakukan. Karena Nabi SAW katakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jangan taati. Terus, wasohibuhuma fi dunya ma'rufa. Tetap temani keduanya di dunia ini sesuai dengan urufnya bagaimana seorang anak kepada bapak. Seorang anak kepada ibunya. Tetap temani, tetap berbuat apa? Baik secara uruf, secara kebiasaan. Adapun kalau mengajak kepada kesyirikan, tidak. Mengajak kepada dosa, tidak. Dan itu kita tidak dianggap durhaka. Ada dia suruh kita melakukan dosa. Kita tidak lakukan, kita tidak dianggap durhaka. Kita tidak dianggap durhaka. Karena ketaatan kepada Allah lebih utama daripada ketaatan kepada makhluk. Kepada makhluk. Itu wallahualam. Bagaimana cara anak untuk tetap berbakti kepada orang tua yang saat ini kami berbeda pemahaman agama. Sehingga belum marah besar mengusir anak. Iya. Sebenarnya ini kadang dia marah besar atau mengusir begitu kadang kita salah. Dalam menyikapi apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Itu kadang kesalahan itu muncul karena kita berpegang kuat dengan apa yang kita pegang. Sehingga kadang kita mempraktekkan itu tidak tepat di waktunya atau di tempatnya. Di waktunya atau di tempatnya.
Iya. Kalau kita bertanya bagaimana cara mengatasi seperti itu, sebenarnya saya selalu katakan saya tidak berani jawab tentang bagaimana caranya. Karena ketika saya akan sebutkan cara nanti ini, bisa saja tidak cocok dengan orang tua kita. Makanya biasanya saya hanya kembalikan, antum yang lebih tahu bagaimana harus bersikap dengan orang tua antum. Karena antum telah hidup bersama orang tua antum dari kecil. Saya tidak bisa, karena kadang saya akan bilang begini, itu tidak cocok dengan keluarga antum. Paham kan? Tidak cocok. Yang jelas kita hanya bisa katakan, antum lakukan yang antum pegang. Kalau orang tua antum tidak pegang dengan yang antum pegang, ya doakan hidayah untuknya. Tidak usah antum paksakan. Tidak usah antum paksakan. Ajak saja, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak doakan hidayah untuknya. Iya kan? Kalau dia mengajak antum kepada maksiat, ini baru antum tolak. Tentunya dengan cara yang antum tahu. Bagaimana cara menghindari orang tua. Iya kan? Bagaimana cara menghindari atau keluar dari masalah. Ya antum hadapi. Antum tahu orang tua antum, keadaan antum di rumah juga antum tahu. Bagaimana ya keras dan tidaknya orang tua antum, walau alam. Baik, sudah tidak ada Pak? Alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada kita tutup. Semoga apa yang kita ambil di malam hari ini bermanfaat. Alhamdulillah. Dan kita akan lanjut lagi insya Allah di pertemuan akan datang. Di hari yang sama. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.